Baik Pak Anin, terkait dengan strategi, kalau dari Kadin sendiri bagaimana untuk bisa memperkuat ya kolaborasi antara BUMN, swasta nasional, lalu juga investor asing agar visi Indonesia Incorporated ini ke depannya benar-benar bisa terwujud? Pertama-tama Kadin tentu mendukung pembuatan dan ya perjalanan daripada Danantara. Nah, Danantara ini kita lihat dari size-nya memang besar. Tapi dari impact-nya atau manfaatnya sebagai engine of growth itu juga besar. Kenapa? Karena ya kan angka yang banyak disebut tuh antara 900 miliar dolar sampai 1 triliun US dollars. Dari sisi aset under management itu besar. Apalagi bisa menghasilkan dividen 7-8 miliar. Walaupun tentu Pak Presiden mengarahkan kalau bisa angkanya berkali-kali lipat. Ya. Nah, tapi yang paling penting ialah Danantara ini suatu turunan daripada Indonesia Inc. ini, di mana Danantara itu ingin fokus untuk crowd in investor atau ngajak-ngajak investasi, bukan crowd out investor atau menakutkan investor karena size mereka besar. Nah ini kita sambut baik di Kadin karena Kadin juga isinya kan semua pengusaha, bukan pengusaha besar saja, pengusaha kecil, menengah, bahkan koperasi. Nah, kalau BUMN semakin membuka diri untuk berkolaborasi, ini tentu akan dahsyat impact-nya. Dan buat BUMN sendiri juga pasti membutuhkan suatu kolaborasi ini karena tidak mungkin lah, walaupun sudah mau dipangkas dari 1000-an menjadi 200-an, ya, tapi kan tetap dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang berpikir tiap hari di bidangnya untuk bisa membuat suatu keberuntungan. Jadi Danantara it's a very good mechanism, tapi Kadin istilahnya yang membantu pemerintah di bidang dunia usaha non BUMN, di mana dengan BUMN tetap bekerja sama, tapi untuk swasta nasional, daerah, koperasi dan juga UMKM itu banyak dikembangkan. Nah, apa relevansinya dengan investor asing? Tentu investor asing akan lebih nyaman kalau datang ke Indonesia, ada temannya, tanda kutip. Ya, dan temannya bukan saja teman diskusi atau mencari informasi, tapi teman untuk berinvestasi bersama. Nah ini juga saya rasa sangat positif. Dan apabila Danantara bisa fokus kepada kepemilikan juga dari perusahaan-perusahaan nasional yang strategis, ini akan terjadi suatu cross ownership yang sehat. Nah, karena kan pasti kalau misalnya Danantara ikut terlibat, ya perusahaannya pasti kan ya enggak lah kita bayar pajak, ya kan. Lalu juga treatment kepada karyawan lebih baik, lalu juga menjalankan regulasi dan lain-lain. Jadi saya rasa ini suatu ide yang bagus dan kolaborasinya ini akan cair, tapi paling tidak terjadi profesionalisme terhadap dunia usaha. Karena ujung-ujungnya kan kita mesti untung. Kalau nggak untung, bagaimana kita bisa mencapai 6, 7, 8%? Kalau tidak untung, ya bagaimana kita bisa mempertahankan bahkan mengembangkan tenaga kerjanya. Baik Pak, tapi kalau menyinggung terkait dengan target pertumbuhan ekonomi yang berada di 8% ya Pak, apakah Anda cukup optimistis bahwa sebetulnya target ini bisa dicapai dengan berbagai strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah? Ya. Kita tentu tidak mungkin mencapai sesuatu dengan lompat, mesti bertahap gitu ya. Jadi 5, 6, 7, 8. Nah ini sangat mungkin, karena kan kalau kita lihat domestic consumption aja ditambah sedikit lah perdagangan, bahkan sempat ada government spending yang nggak terlalu kenceng di awal, ya kurang lebih sekitar 5% kurang sedikit. Jadi itu merupakan bisa dibilang base case. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya program-program tadi kejadian dan juga efeknya dirasakan, multiplikasi ekonominya dirasakan. Ya, program yang kita sebut tadi semuanya yang mempunyai social impact yang luar biasa. Nah, tapi juga kalau kita lihat tadi kita diskusi banyak sekali yang masih bisa dimaksimalkan. Misalnya dari sisi distribusi daripada bahan pokok, ya kan? Itu di sisi Kadin juga bisa berpartisipasi melihat begitu banyaknya keberhasilan daripada ketahanan pangan yang sudah terjadi, tapi distribusinya juga butuh bantuan, ya kan? Dan yang kedua juga kita melihat
Dan itu akan membuat ekonomi di daerah akan maju. Dan berikutnya tadi kita bicara juga bahwa banyak daerah-daerah di kabupaten kota dan provinsi yang membutuhkan PAD yang lebih, pendapatan asli daerah. Nah, ini kan hanya bisa dicapai dengan kerjasama dengan pengusaha. Nah, ini sudah mulai terlihat menjadi fokus daripada pemerintah pusat dan harusnya juga akan terlihat geliatnya. Dan juga renovasi rumah sakit, lalu sekolah. Nah, ini tentu akan membawa dampak-dampak sendiri ekonomi dalam negeri. Nah, jangan lupa juga di luar dari ekonomi dalam negeri, untuk negosiasi perdagangan ini kan ada ujungnya. Ujungnya adalah meningkatkan ya perdagangan, investasi, dan ujungnya tenaga kerja, ya kan. Jadi saya rasa akan semakin kelihatan karena sekarang teman-teman di industri tekstil, alas kaki, garment, elektronik, furniture, mereka di awal tentu mesti terus berpikir bagaimana bisa bertahan. Tapi sekarang melihat kesempatan seperti ini, mungkin mesti memikirkan bagaimana meningkatkan kapasitas daripada produksi maupun kapasitas daripada human resource-nya. Ya. Oke Pak, lalu selanjutnya Pak, berkait dengan tadi ya, Anda membahas bahwa iklim investasi saat ini sebetulnya mungkin sudah dikatakan cukup membaik ya. Tapi kalau daya tarik Indonesia Pak, di mata investor asing sebetulnya seperti apa saat ini? Ya, saya kan kebetulan juga aktif bukan saja di World Economic Forum di Davos, tapi juga kepala dari APEC Business Advisory Council, ASEAN Business Council. Contoh saja, bulan depan Kadin Indonesia, ya saya ketua umumnya, diminta menjadi wakil ketua dari World Chambers. Artinya apa? Artinya Indonesia dianggap bisa membantu pertumbuhan dunia, ya kan. Nah, investasi Indonesia ini ya tadi, investasinya kita ingin memastikan ease of doing business makin lama makin bagus. Rule of law itu jelas. Tapi yang paling penting ialah dengan adanya Danantara dan juga mudah-mudahan anggota Kadin, ya kita bisa melakukan pendampingan atau contoh bahwa kita pun berani investasi. Nah, di kuartal kedua dari pertumbuhan yang ada, ternyata investasi itu naiknya bukan 5,12% seperti rata-rata, malah naiknya 6-7%. Dan ini banyak masuknya dari lokal. Nah, ini juga menandakan bahwa ya biasa kan, kepercayaan itu mulanya tentu dari orang lokal dulu. Kalau lokal aja nggak percaya, apalagi orang asing yang masih meraba-raba. Jadi saya rasa sih sentimennya bagus dan semua ini kan relatif. Kita tidak melihat semua itu dalam satu box, tapi melihat relatif. Kalau negara-negara lain, apalagi yang G20 seperti kita itu average-nya mungkin di bawah kita, ya tentu dengan sendirinya orang akan lebih tergravitasi kepada Indonesia.